Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nur Hasnawati MPD dan Bapak Ermansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya SD atau MI. Baiklah, perkenalkan saya Nur Aini sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Indah Rahmadani, 2. Nahda Khaira, 3. Nur Aini, 4. Reza Herlina, 5. Safitri Purnamasari, 6. Welpiana Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya yang berjudul Pembelajaran Seni Tari di SD atau MI. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian seni tari yang akan disampaikan oleh Safitri Purnamasari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Purnamasari. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian seni tari, yaitu pengertian seni tari. Pada pengertiannya, seni tari merupakan sebuah gerakan yang mempunyai irama. Biasanya dilakukan di suatu tempat dan untuk waktu tertentu. Gerakan ini pun biasanya dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau bahkan kelompok. Selain pengertian secara umum, terdapat beberapa pengertian berdasarkan pendefinisian oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sudarsono. Sedangkan menurut Sudarsono, seni tari ini merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis, sehingga bisa dimaksudkan bahwa ungkapan ini untuk menunjukkan atau melimpahkan emosional seseorang yang setiap gerakannya disesuaikan bersamaan nada serta irama yang mengiringi. Yang kedua, menurut Theodora Retno-Maruh. Adapun menurut Theodora yang mengartikan seni tari sebagai sebuah karya seni gerak yang sifatnya tidak akan pernah menjadi kontemporer. Yang kedua yaitu menurut Kamaladevi Kattopadhyaya, pengertian seni tari menurut para ahli selanjutnya adalah menurut Kamaladevi yang memberikan definisi sebagai sebuah insting yang memberikan desakan kepada emosi di dalam diri manusia, di mana sifatnya mendorong manusia untuk berekspresi. Pada dasarnya, masih banyak para ahli yang juga mengartikan perihal seni tari ini. Namun, dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut bisa didapat sebuah kesimpulan atau inti, di mana pada intinya pengertian seni tari ini merupakan sebuah gerakan yang didasarkan dalam jiwa manusia untuk mengekspresikan apa yang tersimpan di dalam dirinya. Baiklah, itu saja pengertian seni tari dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Safitri Purnamasari yang sudah menjelaskan pengertian seni tari. Kemudian materi yang kedua yaitu pendekatan seni tari yang akan dijelaskan oleh Indah Rahmadani. Kepada Indah Rahmadani dipersilahkan. Baiklah, saya Indah Rahmadani akan menjelaskan materi yang kedua yaitu pendekatan seni tari. Yang pertama, pendekatan ekspresi bebas dalam pendidikan seni tari. Pendekatan ekspresi bebas merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model emerging kurikulum, yaitu kegiatan pembelajaran yang tidak dirancang sebelumnya tetapi berkembang sesuai dengan keinginan anak. Dengan cara ini, guru menanyakan kepada siswa kegiatan apa yang ingin dilakukannya, dan kemudian menyiapkan segala sesuatu untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk melaksanakan kegiatannya. Ada kemungkinan oleh satu hal tiba-tiba siswa berubah pikiran, maka guru pun harus segera menyesuaikan diri dengan keinginan sang siswa.
Implementasi pendekatan ekspresi bebas semacam ini cocok dilakukan di sanggar tari yang bersifat non-formal, sedangkan untuk sekolah memiliki kurikulum serta jadwal yang ketat, sulit untuk dilakukan karena sulitnya menerapkan pendekatan ekspresi bebas secara murni di sekolah. Maka pendidikan seni rupa mengembangkan pendidikan ekspresi bebas secara lebih terarah. Dengan pendekatan terarah ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tetapi dengan siasat tertentu agar supaya siswa dapat mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Siasat tersebut berupa kegiatan pemanasan untuk merangsang dan memberikan motif berekspresi kepada siswa. Kegiatan pemanasan atau biasa pula disebut pemberian motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bercerita atau berdialog dengan anak atau membangkitkan perhatian dan merangsang lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Dan yang kedua, memberikan kepada siswa pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar, misalnya dengan mengajak siswa untuk mencermati keadaan sekelilingnya yang mungkin selama ini diabaikan, seperti detail bunga-bungaan yang tumbuh di sekeliling sekolah, hewan yang berkeliaran mencari makan, pejalan kaki serta kendaraan yang lalu lalang. Yang terakhir, mendemonstrasikan proses penciptaan karya seni tari yang akan diajarkan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan disiplin ilmu dalam pendidikan seni tari. Dipandangnya seni sebagai disiplin ilmu merupakan asumsi pokok yang mendasari konsep pendekatan ini. Disiplin ilmu dalam pengertian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dobbs adalah bidang studi yang bercirikan yang pertama memiliki isi pengetahuan atau body of knowledge, yang kedua adanya masyarakat pakar yang mempelajari ilmu tersebut, serta yang ketiga, tersedianya metode kerja yang memfasilitasi kegiatan eksplorasi dan penelitian. Chapman berpendapat bahwa pendidikan seni yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan emosinya adalah penting, tetapi jangan karena itu kegiatan mempelajari ilmu seni diabaikan. Menurut Eisner, bahwa pendidikan seni berbasis disiplin bertujuan menawarkan program pembelajaran yang sistematik dan berkelanjutan dalam 4 bidang yang digeluti orang dalam dunia seni, yaitu bidang penciptaan, penikmatan, pemahaman, dan penilaian. Keempat bidang tersebut haruslah tercermin dalam kurikulum. Anak hendaknya tidak hanya diberi kesempatan berekspresi menciptakan karya seni, tetapi mereka juga perlu mempelajari bagaimana caranya menikmati suatu karya seni dan memahami konteks dari sebuah karya seni. Keempat bidang tersebut hendaknya diajarkan secara terpadu. Perbedaan antara pendidikan seni berbasis disiplin dengan pendekatan ekspresi bebas tidak hanya terletak pada kekomprehensifan cakupan kegiatan yang ditawarkan, tetapi juga pada bagaimana filosofi program dan cara membelajarkan anak. Pada pendekatan ekspresi bebas, anak diperlukan secara istimewa dengan memberikannya untuk secara bebas menyatakan apa yang diekspresikannya. Guru tidak diizinkan mengintervensi. Peran guru hanyalah memberikan kemudahan bagi anak dalam berekspresi. Maka lahirlah kurikulum yang dikenal dengan emerging kurikulum.
suatu kurikulum yang tidak siap pakai tetapi disusun mengikuti kehendak anak pada suatu kegiatan pembelajaran. Anaklah yang menentukan mengenai pengalaman belajar apa yang akan dilakukannya berdasarkan keinginan sang anak. Maka guru pun menyiapkan fasilitas. Pada pendidikan seni berbasis disiplin, kurikulum yang digunakan bersifat siap pakai dengan program yang tersusun secara sistematis dengan mengacu pada kurikulum siap pakai. Inilah guru melaksanakan pembelajaran. Jeffers membandingkan kedua pendekatan ini dengan menggunakan metafora pertumbuhan alamiah dengan metafora pembentukan. Metafora pertumbuhan alamiah mengandaikan anak sebagai sekuntum bunga atau tanaman, guru sebagai tukang kebun dan sekolah sebagai kebun. Guru sebagai tukang kebun haruslah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga anak sebagai tanaman tumbuh secara subur dan alamiah. Pada sisi lain, metafora pembentukan memandang anak sebagai tanah liat dan guru sebagai pematung. Anak sebagai tanah liat berada pada posisi untuk memilih atau menolak bentuk akhir dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, pendekatan multikultural dalam pendidikan seni tari. Pendidikan seni multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang mempromosikan keragaman budaya melalui kegiatan penciptaan, penikmat dan pembahasan keindahan rupa atau visual. Pendidikan seni multikultural lahir sebagai salah satu bagian dari pendidikan multikultural. Ada beberapa faktor secara bersama-sama melatar belakangi kelahiran pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, ketidakadilan dalam masyarakat, yang kedua, kebutuhan dan identitas, yang ketiga, keadaan geografis yang berubah, yang keempat, keinginan untuk menghilangkan prasangka buruk, dan yang kelima, konsekuensi munculnya seni rupa postmodernisme. Pendidikan seni multikultural pada dasarnya merupakan sebagai filosofi, gagasan besar atau pendekatan di atas mana beragam program pembelajaran dikembangkan. Karena sifatnya yang demikian, maka pendidikan seni multikultural tidak identik dengan model pembelajaran tertentu. Cirinya yang esensial hanyalah pada semangat untuk mempromosikan keragaman budaya melalui kegiatan seni. Spektrum pendidikan multikultural secara faktual tercermin pada kegiatan pendidikan seni yang dikelompokkan atas 3 model, yaitu model pengenalan, model pengamalan, dan model perombakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah Rahmadani yang telah menjelaskan pendekatan seni tari. Kemudian materi yang ketiga yaitu metode pembelajaran dalam seni tari yang akan dijelaskan oleh Nahda Khaira. Kepada Nahda Khaira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Khaira. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran seni tari. Adapun pengertian metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut berjalan secara optimal. Adapun macam-macam metode dalam pembelajaran seni tari terbagi menjadi 5. Yang pertama, metode tutor sebaya. Penggunaan metode tutor sebaya yaitu siswa membentuk sebuah kelompok besar yang dipimpin oleh seorang anak dalam berdiskusi membahas masalah alur cerita atau adegan berkarya tari. Tutor di sini ditugaskan untuk menciptakan tari bertema membimbing. Yang kedua, metode eksplorasi.
Penggunaan metode eksplorasi terlihat pada praktek siswa dalam mencari gerak dan menciptakan gerak tari. Dalam menciptakan gerak tari, siswa masih mendapatkan pengarahan dari guru. Yang ketiga, metode demonstrasi. Penggunaan metode demonstrasi dapat dilihat pada suatu proses pembelajaran guru memberikan ragam gerak menggunakan properti, kemudian siswa diminta mendemonstrasikan gerak tari tersebut secara bersama-sama. Yang keempat, metode diskusi. Penggunaan metode diskusi dapat dilihat pada saat siswa membentuk kelompok besar dan berdiskusi membahas masalah alur cerita atau adegannya dalam karya tari. Hal tersebut terkait dari pernyataan Sujana bahwa metode diskusi pada dasarnya tukar-menukar informasi, pendapat, unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang suatu rencana persiapan pembelajaran seni tari. Yang kelima, metode ceramah. Adapun penggunaan metode ceramah dapat dilihat pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran tentang pembelajaran karya tari yang diarahkan pada lingkungan hidup dengan tema kegiatan sehari-hari, bertani atau bercocok tanam. Penggunaan properti diolah menjadi gerak tari. Terima kasih. Terima kasih kepada Nahda Khaira yang sudah menjelaskan metode pembelajaran dalam seni tari. Pembahasan yang keempat yaitu teknik dan strategi pembelajaran seni tari yang akan dijelaskan oleh Nur Aini. Teknik dan strategi pembelajaran seni tari. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara lebih spesifik. Sebagai contoh, teknik pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi siswa yang berada di dalam kelas, baik itu keadaan siswa maupun jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Strategi pembelajaran. Menurut Kem, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut J.R. David menjelaskan, di dalam strategi pembelajaran mengandung makna perencanaan. Artinya, strategi secara umum masih bersifat konseptual. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran seni tari di SD atau MI yaitu 1. Contextual Learning Teaching atau CTL. Strategi ini mengharuskan guru untuk mengaitkan antara pembelajaran atau materi pada waktu itu dengan keadaan di sekitar siswa, agar siswa lebih mampu dan cepat memahami pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi ekspositori. Pada strategi ini, guru akan menjelaskan materi secara verbal kepada sekelompok siswa dan bertujuan untuk agar siswa dapat lebih cepat memahami materi. Strategi yang ketiga yaitu strategi practice rehearsal pairs atau praktik berpasangan yang mengharuskan siswa untuk mengulang atau mempraktikkan pembelajaran yang telah ia pelajari. Mungkin itulah penjelasan dari teknik dan strategi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran seni tari yang akan dijelaskan oleh Reza Herlina. Kepada Reza Herlina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi pembelajaran seni tari.
Evolusi berasal dari bahasa Inggris yaitu evolution yang berarti penilaian. Ada beberapa pendapat para ahli, salah satunya yaitu Nur Kencana tahun 1993 menyatakan bahwa evolusi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan proses nilai dari satu hal. Evolusi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Adapun tujuan evolusi pembelajaran yaitu untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam pengukuran tingkat kemajuan perkembangan dan keefektifan pendidik dalam belajar. Adapun fungsi evolusi dalam pembelajaran itu sangat penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi utamanya yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan peserta didik serta setelah melakukan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil evolusi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remedialisasi atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan dan hasil evaluasi pembelajaran. Terkait proses pengambilan evaluasi dalam perkembangan seni sangatlah kompleks. Diambil dari tahap awal, pertengahan, dan akhir, hingga menuju proses ujian. Dari hal tersebut, guru dapat memberi susunan pembelajaran dan penilaian itu hampir sama. Demikian pula siswa tidak merasa tertekan ataupun merasa dibebankan saat mengikuti pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan susunan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa maupun guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Reza Herlina yang telah menjelaskan evaluasi pembelajaran seni tari. Materi yang keenam yaitu tentang pembelajaran seni tari di SD atau MI yang akan dijelaskan oleh Welpiana Putri. Kepada Welpiana Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welpiana Putri akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pembelajaran seni tari di MI FSD. Pertama itu seni tari sebagai media pendidikan di sekolah dasar. Hakikat paling dalam yang hendak dicapai melalui pendidikan adalah perkembangan maksimal dari jasmani dan rohani anak. Untuk mencapainya, salah satu alat yang dapat dimanfaatkan adalah seni tari. Seni tari hadir dalam kurikulum sekolah dasar sebagai bidang studi yang menyajikan kesempatan pada siswa SD untuk memperoleh pengalaman seni. Pengalaman ini kemudian didaya gunakan untuk menunjang usaha pendidikan. Berikutnya itu terdapat dua tujuan dari pembelajaran seni tari di SD, yaitu yang pertama itu pendidikan untuk calon seniman, yang kedua pembelajaran seni tari untuk pengawasan anak didik. Dalam dunia pendidikan khususnya, seni tari dapat menjadi media pendidikan. Sementara untuk diri sendiri, seni tari pun mempunyai banyak sekali manfaat seperti dapat membina perkembangan estetik, membantu pertumbuhan dan perkembangan seseorang, serta membina imajinasi agar kreatif. Selanjutnya itu fungsi pembelajaran seni tari di SD. Pendidikan seni tari di SD mempunyai fungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, memberi perkembangan estetik, dan membantu penyempurnaan kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan seni tari di SD tidak berupa latihan-latihan untuk menjadikan anak seorang penari. Walaupun ada di antara anak SD yang memiliki bakat untuk menjadi penari yang baik, tetapi itu bukan merupakan tujuan yang utama.
Adapun fungsi seni tari untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran tari dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dilihat dari antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, dan estetik, memberikan sumbangan ke arah sadar diri, membina imajinasi kreatif, dan memberikan sumbangan ke arah pemecahan masalah. Yang kedua itu fungsi seni tari untuk memurnikan cara berpikir, berbuat, dan menilai. Kehidupan siswa SD dapat diperkarya dengan proses penjelajahan yang dibutuhkan untuk penyusunan pengalaman secara kreatif dan sensitif. Jika siswa SD bermain, aktivitas mereka juga melibatkan pikiran. Yang selanjutnya itu seni tari membantu menyempurnakan kehidupan. Unsur kehidupan yang mendorong ekspresi akan mendatangkan pengetahuan bagi anak didik. Sebaliknya, keinginan anak untuk mengetahui kehidupan, mengimajinasi kehidupan, akan memperlakukan kehidupan anak. Oleh karena itulah, seni tari dapat memberikan bantuan menyempurnakan kehidupan akan didik yang antara lain ditunjukkan dengan kehidupan kreatif dan kehidupan yang sosial yang baik. Maka secara langsung seni tari menjadi suatu yang menarik perhatian anak-anak SD. Bagi anak-anak yang berbakat, seni memberikan kesempatan untuk berlatih dalam seni tari. Sekian dari materi yang saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Welpiana Putri yang telah menjelaskan materi ke-6, yaitu tentang pembelajaran seni tari di SD atau MI. Selanjutnya, kompetensi dasar yang diajarkan di sekolah dasar atau MI antara lain 1. Gerakan anggota tubuh. 2. Gerak keseharian dan alam. 3. Dinamika gerak tari. 4. Gerakan tari kreasi. 5. Pola lantai dalam tari kreasi daerah. 6. Yang terakhir yaitu penampilan tari kreasi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Purnamasari dari kelompok 2, yaitu akan melanjutkan materi tentang gerakan anggota pada tubuh. Gerakan anggota pada tubuh meliputi gerak kaki, tangan, dan leher, serta gerak gabungan. Gerak kaki berikut ini beberapa gerakan kaki pada tarian Nusantara, yaitu yang pertama geju. Geju adalah gerakan menghentakkan ujung depan telapak kaki di belakang tungkai kaki lainnya yang menapak. Yang kedua yaitu enjer. Enjer adalah gerakan melangkah ke samping kiri atau samping kanan pada saat melangkah ke samping kanan. Kaki kanan selalu berada di depan, sedangkan pada saat melangkah ke samping kiri, kaki kiri yang selalu berada di depan. Yang ketiga yaitu cancer. Cancer adalah gerakan kaki dengan cara geser buka tutup telapak kaki ke arah kanan atau ke arah kiri. Yang keempat yaitu ngumbang. Ngumbang adalah gerakan berjalan di tempat dengan gerakan yang lambat. Yang kelima yaitu ngider. Ngider adalah gerakan berputar. Yang selanjutnya B, gerak tangan berikut ini. Beberapa gerakan tangan pada tarian Nusantara yaitu yang pertama kibio. Kibio adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan pada pergelangan tangan sehingga menyangkut. Yang kedua yaitu kebia. Kebia adalah gerakan menghentakkan tangan yang dilakukan setelah kebia, yaitu melepas selendang sehingga terlepas dari sangkutannya pada pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu ridong. Ridong adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang dengan disangkutkan pada salah satu tangan yang berkaca pinggang. Yang keempat yaitu sebla. Sebla adalah gerakan tangan yang membuat selendang merentang lurus di samping kiri atau kanan atau kiri kanan badan. Kemudian selendang tersebut diarahkan ke belakang badan. Selanjutnya itu rimong. Rimong adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang tangan yang satu merentang beserta selendang tangan lainnya. Yang keenam yaitu ulap. Ulap adalah gerakan tangan ke kiri dengan cara melakukan dengan kening jemari melentik pergelangan menekuk.
tangan kiri dengan menekuk di depan pinggang. Tawin yaitu gerakan tangan ulap-ulap yang menurun dengan kening ke depan dada dengan posisi tangan menekuk. Yaitu selanjutnya gerak leher. Berikut ini beberapa gerak leher, yaitu yang pertama gerak menoleh, gerak lungsekar, yang mana posisi menari badan merendah, perut dikecilkan, dada membusung dan agak sedikit menekuk. Selanjutnya yaitu gerak girek. Girek adalah gerakan kepala berputar seperti baling-baling. Yaitu gerak sindet terdiri dari beberapa hitungan. Pada posisi badan kiri yaitu menyorong ke depan. Selanjutnya adalah contoh gerak pada gerak tubuh pada seni tari, yaitu sebagai berikut. Selamat menyaksikan contoh video. Jangan lupa ya, sebelum belajar baca basmalah dan jangan lupa konsentrasi. Nah, kalau udah siap, kita simak ya video berikut ini. Anak soleh dan soleha di rumah, siapa yang suka menari? Kalau kalian suka menari, kalian harus tahu apa arti menari. Nah, di sini menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan iringan lagu. Anak soleh dan soleha, di sini ada beberapa gerakan anggota badan yang bisa kalian jadikan sebagai gerakan tarian. Simak ya. Yang pertama, berdiri dengan pandangan ke depan. Nah, ada di gambarnya ya, kalian simak baik-baik. Dan gambar ini juga sering kalian lakukan setiap harinya. Berdiri dengan tegap dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, letakkan kedua tanganmu di pinggang. Nah, harus dua tangan ya, dan letakkan di pinggang kalian. Yang ketiga, bukalah kedua kakimu dan tangan tetap masih dalam keadaan posisi di pinggang ya. Yang keempat, gerakan kepalamu ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ke kanan, lalu ke kiri. Dan yang kelima, membungkukkan badan kalian, lalu tangan kalian memegang lutut. Oke anak soleh dan soleha, beberapa gerakan anggota tubuh tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tiwi. Sekarang, Bu Tiwi akan memberikan video yang berjudul Kepala, Pundak, Lutut, dan Kaki. Nah, di dalam video itu ada beberapa gerakan anggota tubuh kita. Simak baik-baik yuk video berikut ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, anak soleh dan soleha, kalau udah ditonton videonya, Bu Tiwi mau kasih tugas nih.
Nah, tugasnya adalah kalian ikutin video kepala, pundak, lutut, dan kaki sesuai dengan gerakan yang ada di videonya ya. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa videoin dan kirim ke Google Classroom. Oke anak soleh dan soleha, jangan lupa untuk semangat dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kedua yaitu unsur tari. Banyak yang menyatakan bahwa tari adalah gerak, sehingga substansi yang paling penting dari seni tari adalah gerak. Pendapat ini menyatakan bahwa seolah-olah gerak itu dapat hidup di dalam tari. Kalau dilihat secara seksama, maka tari tersebut memiliki berbagai macam unsur. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu gerak keseharian dalam tari dan gerak alam dalam tari. Adapun pengertian gerak adalah proses perpindahan atau peralihan dari satu fase ke fase yang lainnya. Dalam pengertian lainnya yaitu merupakan sebuah perpindahan atau pergeseran dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Adapun pengertian gerak keseharian. Gerak keseharian adalah gerak yang dilakukan manusia untuk melakukan aktivitas kebutuhan sehari-hari, misalnya berjalan, bekerja, minum, dan sebagainya. Adapun gerak keseharian dalam tari adalah sebuah tari yang gerakannya terdiri dari aktivitas manusia seperti berjalan, makan, minum, berlari. Agar lebih jelasnya, mari saksikan sebuah video ini. Sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Gembira dan senang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Yang kedua yaitu gerak alam, yaitu gerak yang dilakukan dengan meniru gerakan yang ada di alam. Contohnya seperti air, gelombang laut, angin. Agar lebih jelasnya, mari saksikan video selanjutnya. Aku ingin
Baiklah, saya Indah Rahmadani akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu gerak tari kreasi. Tari tradisi kreasi adalah jenis tarian klasik yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tari tradisi kreasi terbentuk dari jenis tari tradisional yang kemudian diberikan sentuhan inovasi baik pada gerakannya, alat pengiring, maupun properti yang dikenakan oleh para penari. Artinya, tari kreasi tradisi masih terikat dengan tarian-tarian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa contoh tari kreasi baru adalah yang pertama, tari merak. Salah satu contoh tari yang termasuk tari kreasi tradisi adalah tari merak karya R.D. J.J. Somantri. Ide gerak diciptakan oleh sang koreografer. Sang koreografer mengembangkan gerak dari gerak tradisional yang berkembang dari daerah Jawa Barat. Tarian merak adalah salah satu tari kreasi tradisi Sunda, Jawa Barat yang menirukan gerak atau perilaku burung merak jantan yang memperlihatkan keindahan sayapnya. Tari merak memiliki karakter lincah sesuai dengan karakter burung merak itu sendiri. Tari zapin kipas. Tari zapin kipas adalah salah satu contoh gerak tari kreasi tradisi gaya Melayu yang mengolah lagu zapin menjadi tari kreasi. Ide gerak yang diciptakan mengembangkan gerak-gerak tari melalui dan pengemasan gerakannya lebih banyak mengelola ritmik dari musik lagu joget Melayu. Tari jaipong. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Karya tari jaipong pertama kali dipopulerkan oleh Gugum Gumbira. Ide gerak diciptakan sang koreografer yang mengembangkan gerak dari gerak tradisional rakyat yang berkembang dari berbagai daerah Jawa Barat. Gerak tersebut pada awalnya adalah salah satu gerak yang terdapat pada penyajian tari pergaulan yang memiliki fungsi sebagai tari hiburan. Yang kedua, tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari yang merupakan pengungkapan emosi manusia secara bebas atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosional yang tidak terikat oleh sebuah bentuk tari tradisi. Salah satu hal yang membedakan tari kreasi tradisi dan tari kreasi baru adalah sumber gerak tarinya. Tari kreasi baru selalu berpijak pada kenyataan duniawi, bertumpu pada kebebasan kreativitas individu. Masing-masing seniman tari kreasi baru mengembangkan teknik idealisme dan kreativitasnya sendiri-sendiri. Beberapa contoh tari kreasi baru yaitu adalah salah satu contoh gerak tari kreasi baru yang pengelolaannya lebih banyak mengembangkan gerak-gerak baru sesuai dengan kebutuhan tema garapan koreografer, tidak terlalu berpijak pada pola gerakan tari tradisional, akan tetapi lebih banyak menggali gerak untuk kebutuhan ungkapan ekspresi, gerak untuk kebutuhan menyampaikan pesan. Gambar yang kedua adalah salah satu contoh gerak tari kreasi baru yang konsepnya pengelolaan hampir sama dengan pola gerak pada gambar yang pertama, yang lebih banyak mengembangkan gerak-gerak baru sesuai dengan kebutuhan tema garapan. Koreografer tidak terlalu berpijak pada pola gerak tari tradisional, tetapi lebih banyak menggali gerak untuk kebutuhan ungkapan ekspresi, gerak untuk kebutuhan menyampaikan pesan. Gerak dalam jenis tari kreasi pada dasarnya dapat dikembangkan menjadi beberapa sumber gagasan gerak. Pada umumnya, sumber ide gerak dari tari kreasi dapat berangkat dari pola gerak tradisional atau lepas dari pola gerak dalam tari tradisional. Terima kasih.
Pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerakan tari. Pada dasarnya, pola lantai mempunyai dua garis. Yang pertama yaitu garis lurus yang memberikan kesan sederhana tapi kuat. Yang kedua yaitu garis lengkung yang memberikan kesan lembut tapi lemah. Macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus, yang mana penari akan membentuk garis lurus ke depan, dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Dan yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Sebagai contoh, diambil dari tari pendet yang memiliki pola lantai garis melengkung. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali materi dari teman saya, yaitu penampilan tari kreasi daerah. Tari kreasi adalah suatu gerakan secara berirama senada dengan alunan musik. Dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran, serta menyampaikan pesan tersebut melalui seseorang ataupun kelompok. Adapun jenis-jenis tari kreasi adalah, secara garis besar, tari kreasi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi ini merupakan kreasi yang garapnya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, seni musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya. Yang kedua yaitu tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi ini merupakan tari yang garapnya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama sekali tidak menggunakan unsur-unsur tradisi. Mungkin saja menggunakannya tergantung pada konsep gagasan penggarapannya. Tarian ini juga disebut tarian modern, yang berasal dari kata model yang berarti baru saja. Adapun contoh tari kreasi yaitu banyak sekali contoh tari kreasi di Indonesia, bahkan di daerah memiliki tarian masing-masing. Misalnya tari legong dari Bali, tari saman dari Aceh. Tarian ini yang seringkali digunakan atau diperagakan oleh anak-anak SD. Selanjutnya itu tari piring yang berasal dari Minangkabau, tari nguri yang berasal dari Sumbawa, dan masih banyak lagi tarian-tarian yang lainnya yang berasal dari daerah masing-masing. Demikianlah dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan di dalam pembahasan kali ini. Saya Nur Aini sebagai moderator mewakili kelompok 2 untuk memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian materi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.